Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R2D kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan materi konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dari matkul ilmu pengalaman dasar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nazwa Radita Faradina, NPM 202414500232. Perkenalkan, nama saya Yini Mahera Uli, NPM 202414500215. Berikut materi penjelasannya. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara umum berorientasi pada hubungan yang saling terkait dan seimbang antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam, sehingga kelestarian lingkungan ataupun kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya alam dapat terjamin. Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan sumber daya alam bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, memenuhi kebutuhan manusia, dan meminimalkan dampak negatif pemanfaatannya. Dengan demikian, sumber daya alam dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan yang kurang menyangkut kebutuhan manusia akan merusak lingkungan sekitar, juga akan menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Penggunaan sumber daya alam oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk keberlangsungan kehidupan. Yang kedua ada menjaga kelestarian. Lalu yang ketiga ada mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Contoh-contoh konsep lestari dalam pengelolaan sumber daya alam. Di antaranya, yang pertama ada pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian. Yang kedua ada penggunaan pestisida seperlunya. Yang ketiga ada penggunaan pupuk alami atau organik. Yang keempat ada pengelolaan tanah datar, lahan miring, dan perbukitan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan hutan. Berikut contoh video tentang eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi alam adalah tindakan memanfaatkan suatu sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Berikut ini beberapa tindakan eksploitasi alam yang sering terjadi. 1. Pembakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena berbagai faktor. Bisa karena kekeringan berkepanjangan atau memang sengaja dibakar oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap keseimbangan ekosistem daratan. Hutan merupakan tempat tinggal satwa langka sekaligus sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dampak lain dari pembakaran hutan adalah bumi kehilangan daerah resapan air. Hal ini akan menimbulkan bencana baru seperti banjir bandang dan longsor ketika musim penghujan tiba. 2. Pembukaan lahan. Seperti yang sudah sedikit disinggung, pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara membakar hutan, yang mana dapat menyebabkan banyak masalah berkelanjutan, seperti kabut asap yang mencemari udara, mengganggu pandangan dan mempengaruhi sistem pernapasan. Selain itu, pembukaan lahan dapat menyebabkan hewan-hewan serta tumbuhan yang mendiami tempat tersebut akan kehilangan rumah. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak hewan kehilangan nyawa dan tumbuhan mati terpanggang. 3. Pembalakan liar. Pembalakan liar atau penebangan pohon secara liar untuk kepentingan komersial dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul, yang mana tentu saja membawa dampak buruk. Seperti yang sudah diketahui, hutan tak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga sebagai rumah bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. Permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup saling berkaitan erat. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa permasalahan utama. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Kebutuhan akan lahan perumahan, industri, dan pertanian meningkat yang seringkali mengorbankan hutan dan ekosistem alami. Yang kedua, deforestasi atau penggundulan hutan. Penebangan hutan secara liar untuk membuka lahan pertanian, pemukiman, atau industri mengakibatkan hilangnya habitat satwa liar dan menurunnya kualitas udara.
Deforestasi juga berdampak pada pemanasan global karena berkurangnya pohon yang menyerap karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, polusi dan pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran air. Limbah domestik, industri, dan pertanian mencemari sungai, danau, serta laut dan menyebabkan air tidak layak konsumsi dan merusak ekosistem perairan. Yang kedua, pencemaran udara. Asap kendaraan, industri, dan pembakaran hutan menghasilkan gas beracun yang menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim. Yang ketiga, pencemaran tanah, sampah plastik, limbah industri, dan penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga merusak kualitas tanah dan mengganggu ekosistem pertanian. Yang keempat, overpopulasi dan urbanisasi yang tidak terkendali. Perpindahan penduduk ke kota menyebabkan urbanisasi yang tidak terencana, memicu kemacetan, meningkatnya pemukiman kumuh, dan meningkatnya kebutuhan energi serta bahan baku. Infrastruktur kota seringkali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, menyebabkan masalah seperti banjir dan sanitasi yang buruk. Yang kelima, krisis air bersih. Pertumbuhan penduduk yang tinggi meningkatkan kebutuhan air bersih, tetapi sumber air semakin tercemar dan berkurang. Kebutuhan akan lahan perumahan, industri, dan pertanian meningkat yang seringkali mengorbankan hutan dan ekosistem alami. Berikut contoh video permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Terbatasnya kesediaan lapangan kerja. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak merata. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Masalah kependudukan di Indonesia juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Banyak Solusi untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan lingkungan. Yang pertama, pengendalian pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana atau KB untuk mengontrol angka kelahiran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya alam. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Penghijauan dan reboisasi untuk mengurangi dampak deforestasi dan pengelolaan limbah yang baik untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menerapkan konsep kota hijau atau green city yang ramah lingkungan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan pertanian, serta meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi. Solusi untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan lingkungan. Permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup harus ditangani dengan pendekatan yang berkelanjutan agar keseimbangan antara manusia dan alam tetap terjaga demi masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan alam kita ini dengan sebaik mungkin agar sumber daya alam yang ada di muka bumi tidak akan habis. Lalu selanjutnya adalah landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, permasalahan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kebijakan perekonomian suatu negara yang tertuang dalam setiap konstitusi negara. Namun, pada umumnya negara-negara bercorak liberalis kapitalis dan menganut tradisi hukum common law seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada tidak memuat ketentuan dasar mengenai dasar-dasar kebijakan ekonomi dalam naskah undang-undang dasarnya. Sementara itu, negara-negara yang menganut tradisi hukum civil war dan bercorak liberalis kapitalis, kebijakan seputar ekonomi diatur dalam konstitusi maupun undang-undang dasarnya. Dengan demikian, secara prinsip, baik negara-negara yang menganut tradisi hukum common law maupun civil law dan bercorak liberalis kapitalis memiliki cara pandang yang sama, yaitu menyerahkan kebijakan ekonominya pada mekanisme pasar atau market oriented.
prinsip konservasi, yaitu pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Maka masyarakat bisa memperoleh keuntungan yang menunjang kesejahteraan melalui pemanfaatan hutan, tumbuhan, dan satwa liar secara lestari. Lalu selanjutnya ada landasan hukum konservasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bertujuan untuk mengatur sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati, agar menjamin pemanfaatannya bagi masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Upaya-upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada penetapan kawasan konservasi, yang kedua ada keterlibatan masyarakat dalam konservasi, yang ketiga ada pengendalian perburuan dan perdagangan satwa, yang keempat ada pengembangan ekonomi alternatif, yang kelima ada menghindari introduksi spesies eksotik, yang keenam ada pemanfaatan sains dan teknologi, yang ketujuh ada penetapan kawasan lindung dengan penekanan spesies, yang kedelapan ada pemanfaatan energi terbarukan. Lalu selanjutnya ada upaya pemerintah untuk konservasi sumber daya alam. Yang pertama ada menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 untuk memperkuat penegakan hukum konservasi sumber daya alam. Yang kedua memberikan kewenangan yang lebih besar kepada penyidik pegawai negeri sipil atau biasa disebut PPNS. Yang ketiga memberi sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku kejahatan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Setiap negara memiliki strategi berbeda dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan kebijakan pemerintahnya. Berikut adalah contoh pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara. Yang pertama, Belanda, pengelolaan air dan tanah dengan reklamasi. Sebagian besar wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, sehingga negara ini memiliki sistem pengelolaan air yang maju. Pemerintah membangun tanggul raksasa atau yang dikenal dengan Delta Works untuk mencegah banjir dan mengelola air secara efisien. Teknologi reklamasi lahan digunakan untuk memperluas daratan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, Jepang, pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi dan daur ulang. Jepang memiliki sedikit sumber daya alam sehingga mereka mengandalkan impor bahan baku. Untuk mengatasi keterbatasan, Jepang menerapkan konsep sirkular ekonomi dengan mendaur ulang limbah industri dan elektronik. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, Brazil, pengelolaan hutan Amazon. Brazil memiliki hutan Amazon yang sangat luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Pemerintah Brazil menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan ekonomi dan konservasi hutan. Program seperti REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation ditetapkan untuk mengurangi deforestasi dan menjaga ekosistem. Berikut contoh video pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Anti banjir dan tsunami, inilah mega proyek tanggul laut terbesar yang pernah dibangun manusia. Mega proyek tanggul laut terbesar yang pernah dibangun manusia adalah Delta Works di Belanda. Sebuah sistem tanggul pintu air dan bendungannya luar biasa, dirancang untuk melindungi wilayah Delta Rijn-Meuse dari banjir. Dibangun sebagai respon terhadap banjir laut utara 1953 yang mematikan, proyek ini bertujuan untuk secara drastis mengurangi resiko banjir di salah satu wilayah paling rawan banjir di Eropa itu. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh studi kasus. Studi kasus pertama yaitu pengelolaan hutan di Kalimantan. Kasusnya deforestasi besar-besaran akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan meningkatnya emisi karbon. Pengelolaannya, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moratorium izin baru untuk pembukaan hutan, serta mendorong penerapan sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Contoh yang kedua yaitu tambang nikel di Sulawesi. Kasusnya, penambangan nikel di Sulawesi menyebabkan pencemaran air dan tanah, serta konflik sosial dengan masyarakat adat yang kehilangan lahan. Pengelolaannya, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi lahan pasca tambang, serta menerapkan teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan,
Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, regulasi yang baik, dan teknologi ramah lingkungan, manusia dapat menjaga sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.